Jika kamu mendengar kata ideologi, apa yang ada di benakmu? Doktrin, pandangan hidup, atau Pancasila? Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita, atau konsep. Logos yang berarti pemikiran. Maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Pengertian ideologi komunis. Ada contoh lain dari ideologi selain Pancasila. Yang pertama adalah komunis. Komunisme diartikan sebagai suatu ideologi atau pemahaman politik yang berorientasi kepada masyarakat tanpa kelas. Makna masyarakat tanpa kelas menunjukkan bahwa komunisme menginginkan terciptanya masyarakat yang taat terhadap aturan ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama dan tidak adanya kelas sosial, negara, uang, maupun alat produksi. Kedua, ada kapitalisme. Ideologi kapitalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi atau semua sumber daya material yang dapat dipertukarkan. Kapitalisme juga secara luas diartikan sebagai sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan terus-menerus. Liberalisme didefinisikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara dinamakan liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik. Adapun dampak positif dari pengaruh iptek terhadap ideologi. Yang pertama, dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan iptek, masyarakat semakin memahami makna ideologi Pancasila. Yang kedua, akan dapat memberikan contoh terhadap tekad suatu negara lain dalam melakukan serta menentukan arah tujuan cita-cita yang ingin dicapai negara tersebut. Ketiga, semakin mudah mencari informasi dan mengemukakan pendapat. Dampak negatif pengaruh iptek terhadap ideologi yaitu menyinggung dan menyimpang dari kelima sila Pancasila. Sila pertama, terkadang iptek khususnya dunia maya menjadi akses untuk menyebarkan doktrin sesat di mana mengajak para penggunanya atau pembacanya untuk mengikuti ajaran sesat sehingga dapat mengganggu kehidupan beragama di Indonesia. Sila kedua, seseorang dapat saling menghujat satu sama lain melalui media yang diciptakan melalui teknologi informasi. Sila ketiga, mengundang hal-hal yang berbau sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sila keempat, tidak dapat menjamin masyarakat dapat berpendapat sebagaimana mestinya. Sila kelima, belum semua warga Indonesia merasakan kemajuan iptek antara warga kota ataupun warga pelosok, sehingga terjadi ketimpangan di dalamnya. Bapak! Duh, capek banget. Sampai kakak. Ibu-ibu,
bagaimana nih hasil kita bertani hanya cukup untuk makan, kebutuhan lain tidak terpenuhi. Seandainya ada orang yang bisa membantu kita. Anak saya juga sakit-sakitan, tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Baca tulis pun saya tidak bisa. Di luar sana pasti pada banyak duit. Kita doang yang miskin. Harusnya sekarang sudah turun hujan. Selamat sore Bu Kades, saya ingin menyampaikan sesuatu. Maaf, Bapak ini siapa? Saya orang yang ingin mencoba membantu perekonomian desa ini menjadi lebih baik. Kebetulan saya berasal dari partai buruh yang mementingkan kesejahteraan para tani. Wah, apa benar Bapak bisa membantu kami? Tentu saja Bu, saya juga bisa menaikkan jabatan. Ibu mau jadi apa? Camat. Nih, saya berikan uang untuk dibagikan ke warga desa. Ini juga sedikit untuk membeli kopi ya Bu. Bapak baik sekali. Kumpul masyarakat. Dia adalah penolong kita. Dia dari suatu partai yang membela petani dan buruh yang akan membebaskan kita dari kemiskinan. Ya. Jadi kita semua harus sejahtera bersama-sama. Tidak ada kesenjangan sosial dan semua milik bersama. Segala sesuatu negara ini milik kita bersama. Besok saya akan membagikan selembaran yang berisikan persetujuan diberi konsumsi seumur hidup. Nih, saya bagikan konsumsi seumur hidup untuk kalian semua. Namamu? Andrea. Sini cap 3 jari dulu. Bagaimana Bu Kades? Apakah kondisi desa semakin membaik? Ya, tentu saja. Ini semua berkat Anda. Terima kasih banyak. Sekarang, warga desa bisa memenuhi kebutuhan mereka dan makan enak. Dan keluarga mereka yang sedang sakit bisa dibawa ke dokter. Berhenti mengikuti dan menerima apa yang kepala desa kalian beri. Kenapa? Siapa kamu? Ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Apa itu ideologi Pancasila? Karena kurangnya pendidikan, kalian jadi tidak tahu apa itu ideologi Pancasila. Intinya, pria yang dekat dengan Kades adalah kader PKI yang ingin menghasut kalian untuk melakukan pemberontakan dan kekerasan pada manusia yang lain. Keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Bukan berarti adil itu semua disamaratakan. Dengan gini caranya, desa kalian tidak akan berkembang baik dan mengarah pada kriminalitas. Lalu, gimana desa kita makmur? Ini belum terlambat. Datangi Kades itu dan selesaikan masalah ini. Bujuk dia untuk membakar kertas yang berisikan nama kalian. Ya Allah, tunjukkanlah jalan kemudahan untuk desa kami. Kami tidak ingin ditangkap. Ya Allah, semoga ladang di desa kami subur agar bisa diperjualbelikan. Apa ini Bu Kades? Inilah yang akan membuat desa kita hancur. Padahal Bu Kades lebih pintar dan tahu tentang Pancasila. Tapi kenapa Anda melakukan ini? Ini akan membantu desa kita menjadi lebih makmur. Pria itu menjamin bahwa kita tidak akan pernah ditangkap atau berurusan dengan pemerintah. Kita semua telah ditipu makhluk itu. Dia adalah pria yang ingin mengganti ideologi negara kita dan mengadu dombakan rakyat kecil seperti kita. Tapi tidak ada lagi cara agar warga desa dapat hidup lebih layak. Ada
Secara tiba-tiba ladang jagung kita subur. Ini adalah mukjizat dari Tuhan. Kita bisa jual itu ke desa lain. Benarkah? Alhamdulillah Gusti, terima kasih. Kalau begitu kita akan segera membakar surat ini dan kita akan terbebas dari jeratan orang PKI sialan itu. Dengan ini caranya, desa kita akan aman. Dengan adanya perkembangan iptek, kita harus menerimanya dibarengi rasa cinta dan kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Kita juga perlu bersikap selektif dalam pengaruh iptek, seperti memfilter kembali budaya-budaya yang harus diterima dan tidak diterima berdasarkan Pancasila. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pemahaman tentang ideologi Pancasila sejak dini, tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang berlawanan dengan ideologi Pancasila. Peranan langsung dari masyarakat Indonesia jugalah yang dapat membawa pengaruh baik bagi Indonesia. Adapun pencegahan terhadap pemberontakan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1965, yaitu dengan cara operasi militer dan diplomasi. Seperti contoh kasus yang kita ilustrasikan, solusinya adalah dengan cara diplomasi atau negosiasi dengan warga setempat dan kepala daerah yang bersangkutan. Kita hanya perlu mengisi kemerdekaan dengan kesadaran penuh akan nilai-nilai Pancasila. Dahulu pun banyak komunis yang ingin mengganti ideologi Pancasila bahkan setelah beberapa tahun kemerdekaan. Iptek juga sudah sangat berpengaruh dalam hal ideologi. Yang kita perlu lakukan adalah berpegang teguh pada ideologi Pancasila dalam menghadapi kemajuan iptek. Pada masa itu, yang bisa negara ini lakukan untuk mengatasi masalah warga sendiri bisa dengan berperang atau diplomasi. Dari contoh kasus yang ada di Dukuh Sariwangi, kita bisa menyelesaikan masalah penyimpangan ideologi dengan cara diplomasi atau konfrontasi. Selain itu, dalam menjaga ideologi Pancasila, diperlukan adanya penguatan pada pertahanan dan keamanan negara. Dari contoh kasus tersebut, bisa kita dapatkan bahwa kita tidak boleh mudah ditipu dengan diiming-imingi harta. Harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kepada Tuhanlah kita bisa berdoa dan berharap, tentu saja diiringi dengan suatu kerja keras. Kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam kini semakin larut. Saya orang yang ingin mencoba membantu perekonomian. Sayang kau di mana, ingin bersama. Aku butuh semua untuk lepaskan. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti diinginku di malam ini? Apa itu yang Pancasila? Buka. Cing. Pura-pura pai.